huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Baik, rekan-rekan kelas 11 yang Bapak hormati, rekan-rekan kelas 11 SMA yang Bapak cintai. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah kita. Tentunya kalau kemarin kita di kelas 10 itu sirahnya dengan referensi kitab Khulasah Nurul Yakin juz pertama. Nah sekarang di kelas 11 Sirah Nabawi ini dari kitab Khulasah Nurul Yakin ini kita lanjutkan di juz kedua ya. Baik, rekan-rekan yang sudah punya kitabnya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini, tampilannya seperti ini ya. Juz kedua. Baik. Di juz pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju ke Madinah. Pada saat itu namanya masih Yasrib. Kemudian singgah di Kuba. Di Kuba Rasulullah SAW bersama para sahabatnya itu tinggal selama 22 hari 22 malam. Dan di sana pula Rasulullah SAW mendirikan masjid. Masjid yang pertama di Kuba namanya adalah Masjid Kuba. Lalu setelah dari Masjid Kuba, Rasul melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke Yasrib. Dari Kuba ke Yasrib kurang lebih 5 km. Kemudian di perjalanan pada hari itu adalah hari Jumat, maka Rasulullah SAW mendirikan sholat Jumat yang pertama, yaitu di daerah Bani Sulaim pada saat itu. Di Bani Sulaim. Makanya nanti di sejarah berikutnya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, daerah Bani Sulaim ini oleh Umar bin Abdul Aziz didirikan masjid. Nama masjidnya adalah Masjid Al-Jumu'ah. Alasannya karena Rasulullah SAW mendirikan sholat Jumat pertama di tempat ini. Itu diantaranya. Sesampainya di Yasrib alias Madinah Al-Munawwarah pada saat ini, maka Rasulullah SAW itu tinggal di sebuah rumah seorang sahabat Ansar, namanya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini selama 7 bulan. Ada kisah menarik, ada kisah khusus tentang bagaimana keberadaan Rasulullah SAW Nabi Muhammad di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka kita lanjutkan di kitab Khulasah Nurul Yakin juz kedua. Oleh rekan-rekan bisa dilihat kitabnya masing-masing. As-sanatul ula minal hijrah. Tahun pertama dari hijrahnya Rasulullah SAW. Selama di Mekah, ketika Rasulullah SAW diutus menjadi seorang Rasul, itu disebutnya adalah tahun kenabian. 1 tahun Rasul setelah diutus menjadi seorang Rasul disebut 1 kenabian, 2 kenabian, 3 kenabian, 4 kenabian, 5 sampai 13 kenabian. Nah, setelah hijrah pindah ke Madinah, maka istilah para ulama ahli tarikh menyebutnya tahun pertama hijrah disebut dengan tahun 1 Hijriah. Tahun kedua hijrah disebut dengan tahun kedua Hijriah. Itu istilah bahasa yang digunakan oleh para ulama ahli tarikh. Yang sekarang as-sanatul ula minal hijrah. Tahun pertama dari hijrahnya Rasulullah SAW. Apa aja di dalamnya? Bana'ul Masjidil Syarif, Bad'ul Adan Fajri Ramadan, Adanul Jum'ah. Permasalahan yang akan kita bahas di tahun pertama Hijriah ini, yang pertama adalah Bana'ul Masjidil Syarif, tentang pembangunan masjid yang mulia. Kemudian yang kedua adalah Bad'ul Adan, awal mula kisahnya adan. Kemudian yang ketiga adalah Adan Fajri Ramadan, adan saat waktu fajar di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah Adanul Jum'ah, adan pada hari Jumat. Baik, yang pertama akan kita bahas. Oleh rekan-rekan lihat kitabnya. 1. Fis sanatil ula min hijrah. Di tahun yang pertama dari hijrahnya Rasulullah SAW, bana Rasulu Masjidahus Syarifah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid yang mulia, masjid yang istimewa, yang disebut dengan istilah sekarang Masjid Nabi atau Masjid Nabawi. Wa qad amila fihi bi nafsihi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terjun membangun masjid yang mulia pada saat itu. Usianya saat itu Rasulullah kurang lebih sekitar 53 tahun. Ya, 53 tahun. Kak Rasul ikut membangun Masjid Nabawi, Masjid Nabawi pada saat itu. Tentunya beda dengan Masjid Nabawi pada saat sekarang. Masjid Nabawi pada saat dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebarnya kurang lebih 30 meter, kemudian panjangnya 35 meter. Jadi tidak seluas seperti Masjid Nabawi yang sekarang. Lalu wafiha, dan di tahun itu syuri'al adan, disyariatkan adan, liyunabbihal ghafil, untuk mengingatkan orang-orang yang lupa, wa yudzakkirus sahi, dan mengingatkan orang-orang yang lupa. Ya, liyunabbihal ghafil, untuk mengingatkan yang lupa, wa yudzakkirus sahi, dan mengingatkan pula orang-orang yang lalai. Ya, baik rekan-rekan. Pada tahun itu disepakati ada yang disebut dengan adan, liyakunal ijtima'u amman. Untuk apa gunanya adanya adan? Liyakunal ijtima'u amman, agar mereka bisa berkumpul keseluruhannya, bisa sholat berjamaah bersama-sama. Bagaimana ini awal mulanya? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ada syariat adan, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir, ini sepertinya di masjid kita, Masjid Nabawi ini, setelah selesai dibangun, ada yang kurang nih. Bagaimana caranya untuk memanggil waktu sholat? Dimusyawarahkan dengan para sahabat. Bagaimana caranya untuk memberitahukan datangnya waktu sholat? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat fardu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semenjak di Mekah tahun ke-11 kenabian, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj. Sepulangnya dari Isra, sepulangnya dari Mi'raj, Rasul membawa tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sholat yang 5 waktu. Ya, maka pada saat selesai pembangunan Masjid Nabawi, Rasul bertanya kepada para sahabat, kira-kira hal apa yang pantas untuk dijadikan pemandu atau pemanggil tanda datang waktunya sholat? Lalu ada sahabat yang usul, ya Rasulullah, saya boleh usul? Kata Rasulullah SAW, silakan. Maka kata sahabat tersebut, bagaimana ya Rasul, kalau kita ketika untuk memberikan tanda datangnya waktu sholat, itu kita memberikan tanda dengan membakar api di sebuah puncak gunung. Dibakar sebuah gundukan apa ya, yang mengakibatkan adanya api, kemudian orang-orang menjadi tahu, oh datangnya waktu sholat. Karena Rasulullah SAW tidak menyetujuinya. Kata Rasulullah SAW, saya tidak setuju dengan itu, karena api biasa digunakan oleh orang-orang Majusi. Ada lagi, silakan oleh para sahabat. Tentunya Rasul dengan sangat ramah, lembah lembut bermusyawarah dengan para sahabat. Maka sahabat yang lainnya pun ada yang mengacungkan tangan, ya Rasulullah, bagaimana kalau untuk menandai datangnya waktunya sholat itu menggunakan trompet? Menggunakan trompet, seperti itu ya. Maka diambil oleh Rasulullah SAW sebuah kesimpulan. Kata Rasulullah SAW, api itu adalah tanda agamanya Majusi. Kemudian trompet itu digunakan oleh orang-orang Yahudi kebiasaannya. Lalu bagaimana ya Rasul kalau kita menggunakan lonceng? Ya, maka Rasulullah SAW pun menyebutkan itu adalah kebiasaan umat Nasrani. Ada yang mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menggunakan gendang saja, drum band? Bagaimana kalau kita menggunakan drum band saja Rasul? Kata Rasulullah SAW, saya kurang setuju menggunakan drum band, karena biasanya drum band itu digunakan ketika mengawali sebuah peperangan. Maka pada saat itu ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaporkan, namanya adalah Abdullah bin Sa'id. Ya, namanya adalah Abdullah bin Sa'id. Datang pada Rasul, ya Rasulullah, ada apa wahai Abdullah bin Sa'id?
Kata Abdullah bin Sa'id, saya bermimpi ya Rasul. Apa mimpimu wahai Abdullah bin Sa'id? Saya bermimpi, dalam mimpi saya itu saya mau membeli lonceng untuk tanda datangnya waktu adzan. Kemudian kata si sang penjual tersebut, maukah engkau aku ajarkan, aku berikan yang lebih baik daripada lonceng ini? Kemudian kata Abdullah bin Sa'id itu, apa? Saya mau. Lalu dia mengajarkan kepada saya lafaz-lafaz adzan yang sekarang kita sudah biasa dilaksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Itu maqamatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai la ilaha illallah. Ya, itu lafaz azan tersebut disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat yang bersamaan Umar bin Khattab pun bangun, ya, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya bermimpi begini. Ternyata mimpi Umar bin Khattab itu sama dengan mimpinya Abdullah bin Sa'id yang diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyetujui lafaz ini. Kata Rasulullah SAW, tolong panggil Bilal bin Rabah. Datanglah Bilal bin Rabah. Ada apa ya Rasul? Kata Rasulullah SAW, wahai Abdullah bin Sa'id, ajarkan lafaz-lafaz yang tadi kepada Bilal bin Rabah, kemudian akan dijadikan sebagai tanda datangnya waktu salat. Maka Bilal diajarkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah sampai la ilaha illallah. Maka tiap kali ada itu dikumandangkan oleh Bilal. Rasul memiliki dua muadzin. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah, yang kedua adalah Abdullah bin Maktum, Abdullah Ummi Maktum. Dia mengikuti seperti itu. Jadi ada dua, satu Bilal, yang kedua adalah Ummi Maktum. Kemudian setelah beberapa lama, ya, tiap kali datang waktu sholat, maka Bilal selalu menggunakan adzan. Bilal selalu menggunakan adzan. Dan pada waktu-waktu tertentu Bilal merasa, ini teh kalau waktu maghrib mas sahabat yang hadir teh terkadang banyak, waktu isya banyak, waktu zuhur banyak, waktu asyar banyak, tapi pas waktu subuh mah asa sedikit, ya, pas waktu subuh mah ini teh sedikit yang hadir. Maka wazada Bilalun fi adani subhi, Bilal bin Rabah menambahkan lafaz adzan pada saat adzan subuh. Apa yang ditambahkan oleh Bilal? As-salatu khairum minan naum marrataini. Fawafaqa 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bilal menambahkan untuk adzan subuh itu dengan kalimat as-salatu khairum minan naum. Selama dua kali, ya. Sebanyak dua kali. Jadi sebanyak dua kali ini Bilal menambahkan as-salatu khairum minan naum. Lalu di-ACC oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawafaqa 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menyetujui apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Rekan-rekan, seperti itu. Itu adalah kisah singkat tentang awal mula datangnya adzan. Kemudian yang keempat, wa kana Rasul ya'muru fi fajri Ramadan bi adzanaini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada saat fajar di bulan Ramadan untuk melakukan dua kali adzan. Untuk apa? Awwal ma yunabbahu bihil ghafilun. Ya. Yang pertama adalah untuk mengingatkan orang-orang yang lupa, karena pada saat bulan Ramadan itu adzan yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan orang-orang yang lupa, barangkali ada yang masih tertidur belum melakukan sahur. Seperti itu. Belum melakukan sahur. Hatta yatanabbahu lis-sahur, sehingga orang-orang yang lupa tadi itu terbangun untuk melakukan sahur, karena pada siang harinya nanti setelah fajar sedik itu melakukan puasa di bulan Ramadan. Wasani lis-salat, dan yang kedua adalah untuk salat. Jadi khusus di bulan Ramadan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal bin Rabah adanya itu dua kali. Pada waktu subuhnya itu, pada waktu untuk mengingatkan sahur kepada umat Islam yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah untuk datangnya waktu sholat subuh. Baik, seperti itu. Lalu yang kelima,
Wa kana adanul jum'ati wahidan, dan adzan Jumat itu hanya satu kali. Min ahdi rasuli ila khilafati Abi Bakrin wa Umar. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada masa Khalifah Abu Bakar, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, adzan Jumat itu dilakukan hanya satu kali. Loh, kenapa pada saat ini ada yang adzan Jumat itu jadi dua kali? Ada di sininya. Wazada Utsman radhiyallahu anhu adzan tsaniyah. Kemudian Utsman bin Affan menambahkan adzan Jumat itu menjadi dua kali. Apa alasannya? Bisababi kasratin nas, karena dengan sebab banyaknya manusia, banyaknya umat Islam, banyaknya orang-orang yang sudah masuk Islam pada saat itu, maka dilakukanlah adzan dua kali oleh Khalifah Utsman bin Affan. Baik rekan-rekan, kalau kita ambil sebuah garis kesimpulan, di tahun pertama hijrah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama adalah mendirikan masjid. Yang paling pertama itu adalah Masjid Quba, kemudian yang kedua adalah mendirikan Masjid Nabawi itu di Madinah. Kemudian yang ketiga adalah awal mulanya waktu adzan. Kemudian penambahan lapan as-salatu khairum minan naum pada saat adzan subuh itu disetujui oleh Rasulullah SAW. Kemudian penambahan adzan pada saat bulan Ramadan zaman Rasulullah SAW itu dua kali. Yang pertama adalah untuk mengingatkan umat-umat Islam supaya mereka melakukan ibadah sahur dan siang harinya melakukan ibadah puasa Ramadan dengan tenaga yang full, dengan tenaga yang penuh. Dan yang selanjutnya adalah pada saat Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar itu adzan Jumat itu satu kali, tapi pada masa Utsman bin Affan itu melakukan adzan Jumat itu sebanyak dua kali. Alasannya karena sudah banyaknya umat Islam, banyaknya manusia, jadi perlu melakukan adzan dua kali. Pertama adalah untuk pemberitahuan, yang kedua masuknya waktu sholat Jumat. Baik rekan-rekan, pastinya apa yang Bapak jelaskan dengan waktu yang cukup singkat seperti ini itu tidak akan jelas sejelas-jelasnya. Jika rekan-rekan masih ada yang perlu ditanyakan atau penasaran, silahkan boleh dikomentari di komentar-komentar di bawah ini, atau silahkan bisa rekan-rekan ditanyakan di Google Classroom ya. Di Google Classroom langsung tanyakan di sana, silahkan. Baik, dari Bapak dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan, khilaf dan salahnya. Wassalamualaikum